Tidak hanya untuk menjaga kesehatan atau sekedar healing, gelaran Lomba Lari Trail Forest Run 2022 yang diselenggarakan Perhutani ikut pula menggalang dana untuk membantu korban gempa di Cianjur. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Komersial Perhutani Ahmad Ibrahim pada Minggu 27 November 2022 di Wanawisata Cikole Jayagiri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Acara digelar melalui Kesatuan Bisnis Mandiri atau KBM Ekowisata Jawa Barat dan Banten bersama komunitas Bandung Explorer. Acara terselenggara dengan peserta 520 orang. Dalam acara ini turut hadir Direktur Utama Perhutani Wahyu Kuncoro, Direktur Operasional Natalas Anis, dan Direktur Komersial Ahmad Ibrahim. Acara ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Industri Perkebunan dan Kehutanan Rahman Ferry Isfianto yang juga ikut melakukan flag off melepas keberangkatan para pelari. Ahmad Ibrahim menyampaikan Forest Run merupakan sebuah ajang kompetisi berlari yang unik karena tidak hanya membuktikan bahwa peserta memiliki fisik yang kuat, namun juga mengajak masyarakat untuk mengenal alam yang indah dan lestari, khususnya di Lembang. Dengan antusias peserta yang mengikuti lomba, diharapkan event ini dapat terus berlanjut dan menjadi agenda tahunan. Di balik aktivitas hari ini, lanjut Ibrahim, tidak lupa panitia dan peserta juga mendoakan saudara-saudara yang tengah menghadapi musibah gempa di Cianjur. Panitia juga menyiapkan kotak donasi bagi para peserta yang ingin ikut menyumbang yang nantinya akan disalurkan kepada para korban melalui posko utama Satgas Bencana BUMN di Cianjur. Pagi ini saya termasuk peserta, walaupun cuma 3 kilo. Jadi Forest Run ini menurut saya punya keunikan tersendiri, di mana kita yang berlari tidak hanya memang untuk mengejar, membuktikan bahwa kita kuat berlari, tapi juga kita ikut melihat alam. Jadi ternyata di Bandung ini alamnya masih luar biasa, masih indah dan lestari. Tapi sekaligus juga ini merupakan kegembiraan kita semua karena peserta cukup banyak dari mancanegara. Saya dengar tadi ada dari Jerman, dari Holland, bahkan datang langsung ke sini. Artinya publikasinya cukup baik, sehingga acara Forest Run ini mudah-mudahan menjadi event yang terus berlanjut dan bisa menjadi di dalam kalender tahunan. Namun beberapa waktu sebelumnya saudara-saudara kita di Cianjur juga kena bencana. Dalam kegembiraan ini kita juga tetap masih ikut prihatin atas keprihatinan mereka. Semoga mereka dimudahkan diselesaikan dari kesulitan dari bencana. Pak, tadi kan, mungkin. Tadi kan menjadi peserta ya, kelebihan dari Forest Run ini apa Pak dibandingkan yang lain? Saya juga kalau tadinya saya pikir saya biasa lari di lapangan datar gitu, kuat gitu, 3 kilo enteng. Tapi ternyata ini luar biasa halangan-halangannya itu. Jadi perlu ujian mental juga. Pertama licin, ya ujian, jadi mungkin pakai sepatunya juga harus pas. Kemudian medannya juga tanjakannya bisa sampai 90 derajat kemiringannya. Jadi ini tantangannya mungkin diantara lari-lari lainnya. Tapi aman untuk bilang? Insya Allah aman. Semua panitia sudah menyiapkan trek yang luar biasa aman. Terima kasih buat panitia. Pak, ini kan kemarin sempat pandemi juga Pak. Apakah ini salah satu menjadi solusi Pak? Baik, ini juga merupakan sebuah pembuktian agar pemerintah semakin yakin bahwa terutama di forest ini kita pernah mencanangkan juga bahwa forest ini sebagai forest healing. Ketika di kota banyak pandemi, nah di sini kita buktikan, kita coba buka tanpa masker, kita semua bisa sudah menunjukkan bebas dari pandemi. Mudah-mudahan demikian keadaannya. Sementara itu, General Manager KMB Ekowisata Jabar Banten, Agus Masudi mengatakan saat ini komunitas pecinta olahraga lari sangat gandrung pada event-event seperti ini, sehingga pihaknya menjembatani hobi komunitas untuk melakukan aktivitasnya di Wanawisata dengan konsep yang berbeda. Ia juga menuturkan event kali ini adalah pelaksanaan yang kedua setelah 2019 juga pernah dilaksanakan. Ia pun gembira karena peserta kali ini tidak hanya dari Indonesia, namun juga ada yang berasal dari Jerman dan Polandia. Sekarang ini kan kita lihat ya, event-event lari ini kan begitu digilai oleh para komunitas pelari. Nah, berpikir dari hal tersebut, tentunya kita sebagai pengelola wisata membuat event yang sama ya, tapi kita konsepnya berbeda. Ya, selama ini kan banyak event-event lari itu kan di kota-kota besar. Nah, sekarang kita coba nuansa baru, kita laksanakan event dengan alam. Nah, terciptalah Forest Run. Nah, ini merupakan yang kedua, ya, yang kedua tahun pertama 2019 ada pandemi,
sehingga kita tidak bisa melaksanakan, dan sekarang kita bisa melaksanakan tahun 2022 dan alhamdulillah begitu luar biasanya animo para komunitas pelari untuk mengikuti acara. Dari mana aja Pak negara yang hadir Pak? Dari peserta yang hadir dari mana aja Pak? Dari daftar data yang masuk di kita, ini alhamdulillah pokoknya komunitas Bandung itu semua ikut pada hari ini. Ya, ada juga yang jauh dari Bogor, dari Jakarta. Ya. Seperti itu. Di luar negeri juga ada Pak? Oh iya, tadi ada dari Jerman, dari Polandia, ini luar biasa juga nih. Artinya event Cikole Forest Run tahun 2022 ini ternyata sudah sampai didengar juga ke sana, ke mana? Ke luar negeri ya. Akan terus berkelanjutan Pak? Insya Allah kita upayakan ini sebagai event tahunan ya, karena ini lihat dari antusias dari para komunitas pelari ya. Jadi insya Allah kita tahun-tahun berikutnya ini dijadikan sebuah event tahunan. Di tempat yang sama, pimpinan Bandung Explorer Dian R. Sukmana mengungkapkan pilihan yang disediakan dalam ajang kali ini terbagi dalam 3 kategori, yakni Family Trail sejauh 3 km, Trail Running 10 km, dan Trail Running 22 km dengan total hadiah untuk pemenang sebesar 33 juta rupiah. Tantangan lari dalam hutan ini, kata Dian, diharapkan mampu memberikan suasana lomba yang kompetitif dan sportif bagi para pelari, khususnya pelari trail dan ramah bagi pelari pemula. Jadi Forest Run 2002 itu ada 3 kategori ya. Ada kategori 22 km, ada kategori 10 km, dan ada kategori family. Nah, di event ini juga yang kategori 22 kita coba daftarkan ke Asosiasi Internasional Intra dan dapat poin, kemudian juga ke UTMB. Jadi harapannya bahwa olahraga trail ini bisa lebih berkembang lebih baik. Jadi dan juga salah satunya olahraga trail ini sebenarnya sebuah alternatif dari wisata ya. Jadi konsepnya bukan memang lari hanya sekedar lari, tapi bagaimana kita bisa berlari juga menikmati pemandangan, kondisi hutan. Jadi banyak hal yang bisa didapatkan dari proses lari trail ini. Berapa banyak yang peserta kan? Peserta seluruhnya kurang lebih 600. Ya. Ini kelebihan Forest Run ini lintasan apa? Nah, lintasan Forest Run ini sebenarnya kalau mengacu pada asosiasi internasional ya, kalau trail running misalkan dilombakan itu minimal 80% lintasan trail ya, 20%-nya bebas, bisa aspal dan sebagainya. Nah di Cikole ini itu 95% itu adalah trail, lintasan tanah dan runnable. Nah ini yang menarik. Memang ada beberapa yang memiliki kontur yang cukup tajam, turunan dan tanjakan. Tapi secara umum untuk si Cikole ini nyaman untuk dilarikan. Sementara itu, Ketua KPSBU Lembang Didi Setiadi mengatakan tidak hanya support pada event yang dilaksanakan Perhutani karena kemitraan yang cukup lama dibangun. Melalui event ini, KPSBU juga menyediakan bantuan 5.000 botol susu yang dititipkan ke Perhutani untuk membantu korban bencana di Kabupaten Cianjur. Bukan main ya, jadi semua masyarakat itu jalan sehat. Supporting kita sih ada di Welcome Drink, kita ada yogurt yang disajikan untuk semua peserta di sana. Kemudian yang kedua kita juga buka pameran, bukan pameran pasar ya, yang menyediakan juga ada yang bisa di sana. Kemudian kita juga ingin membantu menyalurkan lewat event ini untuk bantuan ke Cianjur sekitar 5.000 botol untuk susu yang akan dititipkan di event ini untuk disampaikan kepada teman-teman kita di sana. Kita ini sebagai mitra perhutani karena memang banyak peternak kita yang memanfaatkan perhutani ini banyak sekali dari mulai dulu sampai dengan sekarang. Jadi pada kesempatan ini kami apapun event yang dilakukan oleh perhutani kami akan support sebisa kami, semampu kami dan sesuai dengan kemampuan kami. Itu saja, selamat buat perhutani dan saya kira event ini harus tahunan ya supaya lebih banyak orang lagi yang merasakan manfaat dari jalan sehat. Bukan jalan sehat, lari Forest Run menjadi sangat baik. Terima kasih. Di sisi lain, para peserta menyambut gembira ajang Forest Run 2022 ini. Ian Sopian beserta istrinya Dianita Andriani merasakan tantangan yang luar biasa. Ian menuturkan meski sudah 10 kali mengikuti lomba lari, pada kesempatan ini mengakui treknya sangat menantang.
Meski hanya 3 km, namun karena naik turun, maka energi yang dikeluarkan sangat besar. Terlebih, Ian mengikuti lomba sambil menggendong putrinya Aisyah Kamila Zahra yang masih balita. Biasa kalau misalkan jalan sendiri kan belum bisa, maksudnya belum bisa jauh lah gitu. Jadi digendong. Ada kendala kan? Alhamdulillah nggak ada. Cuman tadi pas awal start ketinggalan jauh. Tadi startnya paling akhir. Terus tadi anaknya ikut senang juga atau gimana Kang? Atau memupuk juga olahraga atau gimana? Senang juga, alhamdulillah. Tapi tadi nyari-nyari ibunya juga di belakang. Emang hobi Kang atau gimana? Hobi. Tadinya sih ikut-ikutan istri. Saya mah cuma nge-trail gitu. Sekarang ikut-ikutan istri jadi lari. Terus gimana Kang lintasan ini Kang di Foresran ini? Kelebihan dan kekurangannya? Sangat menantang sih kalau untuk kategori 3K sama bawa anak juga gitu. Seru lah, seru. Harapannya apa Kang? Lebih Foresran lebih maju lagi gitu. Ini keberapa kali Kang ikut acara seperti ini? Kalau Foresran kedua kali. Kalau yang lain mungkin baru 10 lah. Kalau saya baru 10, kalau ini udah banyak, udah sering. Tadi tantangannya membawa anak apa sih Kang? Pas lewat kayu gitu Kang. Lewat kayu kan harus runduk-runduk. Dari Cikole Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rizky Nur Hakim dan Morgan Indrio Margono melaporkan.